Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak saya yang berada di rumah maupun yang di pondok. Tetap semangat ya, walaupun kondisi masih seperti ini, keadaan seperti ini. Semangat buat kalian yang masih mengikuti pelajaran hari Senin sampai hari Jumat itu saya ucapkan jazakumullahu khairan. Ya, selanjutnya di sini nanti saya akan lanjutkan tentang bab aritmatika sosial lanjutan part 2. Sebelum di situ saya lanjutkan, di sini saya kasihkan kabar gembira dulu. Materi PTS di situ hanya sampai di sini ya. Aritmatika sosial saja. Jadi materi selanjutnya yang persegi garis dan sudut itu nanti ikutnya di semester 2. Yaudah ya, hari ini kita langsung saja menginjak ke soal aritmatika sosial dan pembahasan. Oke, di sini saya mempunyai satu soal, saya bacakan dulu. Pak Rudi membeli satu lusin baju seharga Rp420.000. Dan Pak Rudi ingin menjual kembali baju tersebut dengan untung Rp6.000. Nah, di sini Rp6.000 ya. Rp6.000 per bajunya. Dan soalnya adalah berapakah harga penjualan satu baju tersebut. Sebelum kalian mengerjakan, silahkan digarisbawahi dulu yang penting-penting dulu. Satu lusin. Habis itu baju itu seharga totalnya berapa, dan ingin mendapatkan untung kembali per bajunya berapa, 6.000. Kalian ingat kembali rumus mencari harga barang per satuan. Di situ saya tuliskan kembali harga kaos, harga baju maksudnya. Harga baju per unit sama dengan total harga dibagi dengan jumlah barangnya. Total harga dibagi dengan jumlah barangnya. Sekarang total harganya itu berapa? Ada 420.000. Dan jumlah barangnya berapa? Diingat-ingat satu lusin itu berapa biji, atau berapakah baju satu lusin itu? Satu lusin itu ada 12 biji. Diingat-ingat ya. Kalau satu lusin, kalau satu lusin itu ada 12 biji. Satu lusin itu ada 12 biji. Ingat-ingat. Satu kodi itu ada 20 biji. Satu gross itu ada 144 biji. 1 kilo itu berapa meter? 1 kilometer berapa meter? Habis itu dan satuan seterusnya itu harus diingat-ingat. Ini saya hapus dulu ya. Jumlah barangnya tadi berapa? 12 ya. Jadi 420 dibagi dengan 12 berapa? 35.000. Di sini adalah harga satuan per bajunya. Apakah sudah selesai sampai itu? Ditanya dulu soalnya, berapakah harga penjualan baju tersebut? Dengan keuntungan Pak Rudi itu mendapatkan untung 6.000. Jadi harga jual sama dengan kemarin apa? Harga beli HB ditambah untung. HB-nya berapa? Harga belinya 35.000. Dengan Pak Rudi ingin mendapatkan untung 6.000, jadi kita jumlahkan menjadi berapa? Rp41.000. Jadi Pak Rudi ingin menjual harga per bajunya itu sebesar Rp41.000. Oke, soal selanjutnya ya. Oke, di sini soal kedua.
seorang pedagang membeli mie instan sebanyak 5 kardus. Setiap kardusnya itu berisi 24 bungkus. Dan harga seluruh mie instan itu adalah sebesar Rp Rp240.000. Jika pedagang tersebut menjual kembali mie instan dengan harga Rp2.500 per bungkus, berapakah persentase keuntungan yang diperoleh pedagang? Oke, di sini kalian soalnya pahami dulu dan cermati dulu. Di sini total sebanyak 5 kardus. Dengan setiap kardusnya itu berisi 24 bungkus. Saya tuliskan di sini ya. Ada total di situ, total jumlah kardus, jumlah mie. Jadi saya tuliskan di sini 5 kardus dikali dengan 24 ya. Di situ ada 120 mie instan. Dengan harga belinya tadi, harga beli buat mie instan tadi totalnya adalah Rp240. Benar ya? Dan harga jual yang ingin dijualkan oleh pedagang di situ, harga jualnya itu adalah Rp2.500 per bungkus. Ini dari soalnya dulu ya, cermati dulu. Apakah ada clue-clue yang lainnya dulu? Di situ jumlah barang sudah ada, HB-nya sudah ada, HJ-nya sudah ada. Yang ditanyakan adalah berapa persentase keuntungan yang diperoleh. Diingat-ingat dulu, persentase untung di situ rumusnya kemarin berapa? Untung dibagi dengan HB dikali dengan 100%. Untungnya sudah dapat belum? Belum ada ya. HB-nya kita sudah dapat. Berarti kita harus mencari apa? Untungnya dulu ya. Untung di situ saya tuliskan di sini. Untung sama dengan untungan yang diperoleh di sini, kan di sini harga jualnya per bungkus dan HB-nya di sini per 5 paket, per 5 kardus, bukan 5 paket ya, 5 kardus. Jadi kita harus mencari dulu per bungkusnya itu harganya berapa. Ingat-ingat soal pertama tadi, sebelum soal sebelumnya di sini, harga per unit di situ. Jumlah harga barang dibagi dengan jumlah barangnya. Harga barangnya berapa? 240.000 dibagi dengan jumlah barangnya 120. Jadi bisa disurat-surat ya nolnya. Masih menyisakan berapa? 2. Jadi total harga per bungkusnya di sini 2.000. Di 2.000 di sini per bungkus. Jadi di totalnya di sini harga jualnya 2.500 dikali dengan total kardusnya 150. Jadi harga jualnya adalah Rp300.000. Kalian sudah dapat bukan 150, 120 bungkus mie instan ya. Di sini ada harga jualnya dikalikan dengan jumlah total mie instan. Jadi harga jualnya adalah Rp300.000. Kemarin di situ sudah dituliskan untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya adalah Rp300.000 dan harga belinya adalah Rp240.000. Jadi keuntungannya adalah Rp60.000.
Kalian sudah dapat untungnya, sudah dapat HB-nya, harga belinya, kalian pasti bisa mencari persen keuntungannya. Untungnya adalah Rp60.000, kita tuliskan dulu. HB-nya adalah harga belinya di sini Rp240.000 dikali dengan 100%. Bisa coret dengan nolnya 4. 6 dibagi 24 itu masih menyisakan 1/4. Jadi 1/4 dikali dengan 100%, jawabannya berapa? 25%. Jadi keuntungan pedagang di situ menjual mie instan sebanyak 25% di sini untungnya ya. Oke, soal selanjutnya. Oke, di sini soal yang ketiga ya. Saya bacakan dulu. Doni menyimpan uang sebesar 5 juta rupiah di sebuah bank. Setelah 10 bulan, uang Doni menjadi 5.750.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah berapakah besar suku bunga per tahun yang diberikan oleh bank tersebut. Jadi yang ditanyakan apa nanti? Yang ditanyakan apa? P persen ya. Yang ditanyakan seperti itu. Kita dilihat dulu yang sudah diketahui dulu. Pertama, uang mula-mula apa? Saya tuliskan M ya. Di situ uang Doni sebesar 5 juta. Setelah itu Doni menabung setelah 10 bulan. Berarti N-nya 10 ya. N di sini 10 bulan. Dan uang Doni setelah itu menjadi, saya tuliskan MN di sini, menjadi 5.750.000 rupiah. Jadi dari di sini, dari 3 di sini, kalian itu mencari apa dulu? M sudah ketemu, MN sudah ketemu. Otomatis nanti besarnya bunga B di sini pasti tahu ya. B di sini adalah MN dikurangi M. Besarnya bunga. Besarnya bunga pertama 5.750.000 dikurangi 5 juta rupiah. Jadi besar B-nya di sini adalah 750.000 rupiah. Sedangkan rumus B-nya di sini, diingat-ingat kemarin itu, rumus B adalah N per 12 dikali P persen dikali dengan M. Kemarin kenapa N12? Karena yang diketahui per bulan ya. Kalau diketahuinya per tahun berarti N saja. Kalau diketahui per hari nanti pernya diganti 360. Karena yang diketahui di sini bulan, 10 bulan, jadinya pernya 12. Saya tuliskan ulang, B-nya di sini berapa? 750.000 rupiah ya. Dan N-nya sudah diketahui 10 per 12. Yang dicari adalah P persen. Dikali M-nya berapa? 5 juta rupiah. Biar lebih menghemat, di sini ada 03 atau 04 di sini. Boleh dicoret dengan di sini ya. 04 di sini. Boleh. Masih menyisakan 75 sama dengan 10 per 12 dikali P persen dikali 500. Setelah itu P persennya di sini, P persen sama dengan 75 dikali dengan berapa? 12 ya. 12 dibagi dengan 500 dikali dengan 10. Silakan dihitung, nanti jawabannya adalah P persennya sebesar 0,18. Apakah sudah sampai ini?
Apakah sudah sampai ini? Belum ya, masih dikalikan dengan 100% di sini. 0,18 dikali dengan 100%. Jadi P-nya berapa? 18%. Paham ya? Oke, selanjutnya di sini soal yang keempat. Saya bacakan dulu. Sebuah koperasi memberikan bunga pinjaman sebesar 1% per bulan kepada anggotanya. Pak Ferry meminjam uang sebesar 3 juta rupiah yang akan diangsur selama 1 tahun. Pak Ferry, berapakah besar angsuran Pak Ferry setiap bulannya? Kita tulis dulu yang diketahui dulu. Pinjaman 1% di sini berarti P persen ya. Di situ 1% per bulan. 1% per bulan. Jadi per tahunnya berapa? 12% per tahun ya. Setuju semua ya? Kalau per bulannya di sini 1%, jadi otomatis per tahunnya berapa? 12% ya. Setelah itu besarnya apa? M ya, 3 juta rupiah. Setelah itu diketahui yang kedua, yang akan diangsur selama 1 tahun. Berarti N-nya ya. Di sini N-nya adalah 1 tahun atau 12 bulan. Kenapa saya tuliskan 2? Nanti ada perbedaannya. Yang ditanyakan adalah berapa angsuran Pak Ferry setiap bulannya. Oke. Dari ketiga di sini kalian bisa mengetahui apa? B-nya ya. B-nya sama dengan N dikali P persen, P dikali dengan M. Di sini kalau N-nya di sini per tahun, berarti kalian gunakannya P persennya juga per tahun. Berarti 12% kalau 1 tahunnya. Tapi kalau kalian menggunakan bulan, P persennya di sini boleh bulan. Kita pakai per tahun saja ya, yang tahun saja ya. Berarti yang gunakan N-nya di sini 1 dikali P persennya berapa? 12 per 100 dikali dengan M. M-nya di sini berapa? 3 juta rupiah. Bisa kalian coret langsung ya. Di sini nolnya coret 2. Masih menyisakan 1 kali 12 kali 3 berapa? 36. Nolnya masih sisa berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4 berarti 360. Di sini adalah besar B-nya. Yang ditanyakan apakah besar bunganya? Enggak ya. Yang ditanyakan adalah berapa besar angsuran Pak Ferry setiap bulannya. Jadi setiap bulannya di sini. Dulu kemarin rumus angsuran apa? A sama dengan M ditambah B dibagi N ya. Setelah di situ M-nya berapa? M-nya di sini 3 juta rupiah. Dan B-nya adalah 360.000 rupiah. Dan N-nya di sini adalah berapa? Kalau di sini 12 bulan ya, 12 ya. Karena setiap bulannya yang ditanyakan, bukan setiap tahunnya. 3 juta ditambah 360, 3.360.000 rupiah dibagi dengan 12. Jawabannya berapa? 280.000 rupiah. Jadi Pak Ferry mengangsur setiap bulannya sebesar 2.800.000 rupiah.
Oke, selanjutnya ya. Oke, di sini soal yang terakhir ya. Di sini saya punya soal, saya bacakan dulu. Ibu Anita, di sini B, yang enggak jelas di sini B. Ibu Anita membeli sekarung kedelai dengan bruto 100 kg dan taranya 1,5% dengan harga sebesar Rp8.000 per kilonya. Jika Ibu Anita mendapat potongan harga, berarti apa potongan harga di sini? Diskon ya, sebesar 5%. Yang ditanyakan adalah berapakah uang yang harus dibayarkan. Jadi di sini soalnya di sini campuran ya antara bruto tara dan harga jual beli. Oke, dari soal di sini kita ketahui dulu apanya dulu. Brutonya ya. Bruto sama dengan 100 kilo. Bruto itu adalah berat kotornya. Jadi berat bersih dengan kemasannya. Dan taranya di sini, persen tara di sini. Persen taranya sama dengan 1,5%. Jadi otomatis taranya di sini 1,5% dikali dengan 100. Jawabnya berapa? 1,5 kilo ya. Di sini ada persennya, jangan lupa. 1,5% dikali dengan 100. Karena 1,5 per 100 dikali dengan 100, jawabannya ya sama, 1,5 kilogram. Bruto sudah diketahui, tara sudah diketahui, netonya di sini pasti juga diketahui ya. Neto sama dengan bruto dikurangi tara 100 kg dikurangi 1,5. Netonya sama dengan 98,5 kg. Di sini adalah berat bersihnya yang kita cari. Kalau jualan kedelai kan mungkin isinya saja ya. Plastiknya mungkin nggak terlalu berapa. Jadi yang kita cari adalah netonya. Jadi harga pembelian kedelai di sini HB-nya adalah 9,85 kg. Di sini akan kita kalikan dengan harga per kilonya. Jadi 98,5 kg di sini dikalikan dengan harga kedelai. 98,5 dikali dengan harga kedelainya 8.000 dan jawabannya menghasilkan Rp788.000. Coba kalian hitung dulu ya. Jangan langsung percaya di depan. Mungkin di depan di sini mungkin salah ya. Tapi insya Allah di sini udah saya hitung. Dan di soal di sini Ibu Anita mendapatkan potongan sebesar 5%. Jadi D-nya diskon persen di situ 5%. Ingat-ingat kemarin rumus diskon apa? Rumus diskon adalah besarnya diskon dikali harga mula-mula. 5%, 5 per 100 dikali dengan Rp788.000. Jawabannya adalah Rp39.400.000. Apakah sudah sampai di sini? Belum ya. Yang ditanyakan adalah berapakah uang yang harus dibayarkan. Jadi harga setelah didiskon ya. MD-nya di sini cukup di sini aja. MD di situ harga setelah didiskon itu adalah harga mula-mula M di sini dikurangi diskon. Harga mulanya berapa di sini ya? HB-nya Rp788.000 dikurangi Rp39.400. Jawabannya adalah 70.040.800.600.000 rupiah. Jadi 744.600.000
Rp48.600. Di situ adalah harga yang harus dibayarkan oleh Ibu Anita. Silakan dicermati dulu ya. Bagaimana cara menentukan bruto, habis itu yang dicari adalah netonya. Kemudian kalian harus mencari harga beli, kalian harus hafal ini rumus, harus persentasenya di sini juga ada, rumus harga setelah didiskon, netonya di sini kalian harus paham ya. Di sini adalah rumusnya nanti akan saling keterkaitan. Di sini ya, hasilnya adalah yang harus dibayarkan oleh Ibu Anita sebesar itu. Oke, hari ini cukup sampai di sini saja ya. Kalian itu harus saling memahami rumus satu sama lainnya. Di situ mungkin ada keterkaitan rumus salah satunya ya, mungkin dengan bruto dan harga jual beli itu ada suatu kayak hubungan, bisa menyelesaikannya menggunakan itu ya. Jadi kalian kalau pembahasan tentang aritmatika sosial di sini, rumus-rumus itu saling berkaitan ya. Udah di sini hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah pertemuan selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan kisi-kisi untuk UTS kalian. Insya Allah kalau nggak 1-2 minggu ke depan di situ kalian akan PTS. Kemungkinan awal Maret. Ya, awal Maret insya Allah. Kalau nggak awal Maret ya akhir Februari, di situ kalian nanti akan PTS. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.